sedang berada di Solo Post Media Group. Hari ini aku bersama dengan Kak Dea. Halo, aku Dea. Kami adalah Dea Situs Room. Saya ada di bagian promosi dari Solo Post Media Group. Kita ada beberapa pertanyaan Kak seputar PR dan humas itu apa gitu. Pertanyaan yang pertama, masalah apa yang sering dihadapi saat bekerja dan bagaimana menyelesaikannya? Oke, masalah. Oke, kalau kita bicara tentang masalah yang kita sering hadapi, apalagi promosi ya, kan kita kadang tuh disuruh bikin program gitu ya, bikin program apapun programnya buat mempromosikan dari divisi-divisi yang terhubung dengan kita. Nah, biasanya kalau kita memberikan ide itu tuh kepentok dengan biasanya tuh biaya. Ya, kenapa biaya? Karena dari divisi keuangan sendiri kadang tuh harus gimana caranya biar lebih hemat kayak gitulah ya. Padahal kita butuhnya ya lumayan banget gitu ya, lumayan besar gitu kan. Tapi yang di ACC segini gitu, jadinya ya lumayan itu sih yang jadi permasalahan kita gitu kan. Karena kita disuruh bikin program, tapi ketika kita bikin program kita harus gimana caranya menghemat biaya itu sehemat-hematnya gitu. Jadi ya kita harus cari solusi lagi, putar otak lagi gimana caranya bikin program yang nggak begitu banyak budgetnya gitu di situ. Oke Kak, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana menjaga reputasi instansi ini apabila ada masalah ketika sedang menjalankan tugas? Itu gimana Kak? Oke, kalau menjawab tentang itu kita masalahnya masalah yang biasa kita hadapi itu ya pernah terjadi juga ya. Jadi dengan kita sebagai media yang image-nya adalah media yang kredibel, yang independen, yang tentunya menjunjung tinggi netralitas, karena yang kita media yang menyediakan informasi, tentunya informasi itu kita nggak boleh kita pegang kanan dan kiri, kita harus netral apapun itu. Jadi untuk menjaga kenetralisasian itu dan independensi kita, kita dari reporter, kita punya reporter banyak banget di seluruh Raya. Dan di Raya ini kita punya satu reporter di bagian masing-masing, di wilayah masing-masing. Kita tidak memperbolehkan reporter itu menerima amplop dari instansi atau apapun itu. Karena kadang instansi itu kasih uang lelah gitu ya bahasanya, kasih tips gitu buat media-media. Nah, itu kita tidak memperbolehkan itu karena image-nya bakal kita nggak netral lagi, kita nggak independen lagi gitu. Jadi itu sih untuk menjaga nama baik dari Solo Post sendiri, itu yang kita buat. Nah, terus yang terakhir itu kan tadi kan ada keuntungan ya Kak, keuntungan dari Mas, dan bagaimana jika Solo Post itu tidak memiliki PR gitu? Apakah itu akan mempengaruhi dalam bekerjanya? Oh oke. Di awal aku mau ngejelasin lagi ya, kalau Solo Post itu tidak ada satu nama kelembagaan yaitu humas atau PR. Kalau di luar sana biasanya ada divisi humas atau divisi PR. Di Solo Post tidak ada. Kenapa? Kalau ditanya kenapa, ada banyak banget anak produk di Solo Post. Jadi kalau cuma mengandalkan satu orang yang menjadi PR itu nggak akan bisa, nggak akan cukup gitu, ya kan? Karena pasti mereka punya anak produknya dari kita, pasti mereka punya idealisnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau di kita keuntungannya apa? Kalau lebih ke fungsinya adalah biar masyarakat tahu kalau kita ada, kalau kita nggak punya divisi yang berkaitan langsung dengan masyarakat, ya masyarakat nggak akan tahu siapa kita.
gitu. Kayak contohnya Unisri nggak punya media sosial aja, pasti orang-orang juga nggak akan tahu gitu. Iya, benar. Apalagi kalau biasanya sekarang tuh banyaknya di website gitu ya. Kalau kita nggak berani untuk punya itu, ya orang-orang nggak akan tahu kalau kita ada gitu. Ya sama kayak Solpos, kita harus punya divisi yang harus langsung mempromosikan, yaitu tadi biar kalian tahu dan kalian kenal dengan kita punya apa aja, kita punya program-program apa aja, begitu.